Halo, selamat sore. Aku live lebih dulu nih karena mau sapa-sapa dulu teman-teman yang udah join hari ini. Coba kita tunggu ya. Siapa aja yang mau hadir sebelum besok kita semua mau weekend tentunya. Halo, selamat sore. Apa kabar? Wah, mulai rame nih. Aku sengaja hari ini live duluan dari jam 5 karena pengen banget nyapa teman-teman yang hadir sore ini. Kayak rame nih kayak sore ini ya. Seneng banget. Apa kabar semuanya, great people? Nah, sudah mulai rame nih. Kita masih tunggu teman-teman yang lain ya. Karena pokoknya harus standby sampai sore. Kenapa? Sampai selesai. Kenapa? Karena ada total e-voucher 4 juta yang bisa kalian pakai. Dan itu untuk 7 orang pemenang. Aku boleh tahu nggak sih asal kota teman-teman dari mana? Boleh ditulis nggak? Kabar baik, terima kasih Alfa. Selamat sore Mbak Gita, selamat sore Mas Miki. Boleh tahu nggak sih? Boleh dong tulis asal kotanya dari mana. Aku pengen lihat yang live di Instagramnya Great Eastern ID sore ini tuh dari kota mana aja gitu. Jangan lupa ya, standby sampai selesai acara karena akan ada total 4 juta yang kita bagikan. Kita masih menunggu teman-teman yang lain 1 menit lagi sebelum kita mulai acaranya ya. Selamat sore Mbak Hedi, Mbak Eni. Kita masih menunggu teman-teman yang lain ya. Wah, Alfa dari Manado. Selamat sore Manado. Boleh tulis dong teman-teman yang lain dari mana? Ada yang dari Jakarta kah? Ada yang dari Bandung atau dari Bogor mungkin. Jauh nih, ada yang live dari Manado. Suaraku jelas kan ya? Great people. Kalau suaranya kekecilan, langsung bilang aja, nanti aku akan naikkan suaranya. Halo, selamat sore. Kita masih menunggu yang lain ya. 30 detik lagi deh baru kita mulai ya. Boleh ya, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Pas banget soalnya kalau jam 5 sore yang bekerja itu kayak baru selesai banget gitu, kayak baru shutdown laptopnya, komputernya gitu. Jelas ya, terima kasih Mbak Hedi. Kita akan tunggu sebentar lagi. Oke, karena sudah jam 5 lewat 1 menit, kita akan mulai aja. Halo, selamat sore great people. Senang banget ketemu lagi sama kita di Great Talk yang ke-7. Jadi nggak berasa banget ini udah Great Talk session ke-7. Aku tuh bawain dari yang pertama gitu ya. Jadi ini udah ke-7, jadi kayaknya nggak berasa udah 7 episode aja Great Talk. Nah, perkenalkan kembali untuk yang belum kenal, saya Novi Fauzia dari Digital Partnership Great Eastern Life Indonesia. Senang sekali hadir di hari ini dengan tema yang sangat menyenangkan dan tentunya sangat bermanfaat. Kenapa? Karena ini kita akan membahas tentang kesehatan mata gitu ya. Mata sehat di masa work from home dan school from home gitu ya. Jangan lupa pastikan kalau teman-teman semua sudah memfollow Great Eastern ID dan partner kita Optik Melawai dan harus nonton sampai akhir sesi. Sekali lagi, akan ada total 4 juta rupiah untuk 7 orang pemenang ya. Nah, aku tahu banget nih teman-teman kayaknya juga dalam 7 sesi ini udah tahu Great Eastern Life Indonesia itu apa sih gitu ya. Aku kenalkan lagi boleh sedikit ya. Jadi Great Eastern Life Indonesia ini merupakan bagian dari Great Eastern Holding Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang, dan telah memiliki pengalaman selama lebih dari 113 tahun di Singapura dan di Malaysia. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu sudah 25 tahun. Dengan nilai aset 90 miliar Singapura dolar, serta melayani lebih dari 10 juta pemegang polis di Indonesia ya. Berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otorisasi Jasa Keuangan pada tahun 2002. Great Eastern Life Indonesia memiliki izin unit syariah sesuai dengan Surat Izin Unit Syariah nomor 50S507/LK/2002. Wah, udah mulai rame. Bentar lagi ya, kita sedikit tambahkan informasi tentang Great Eastern Life Indonesia. Nah, Great Eastern Life Indonesia ini menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua, dan rencana pendidikan anak. Nah, siapa nih yang udah punya anak?
ayo segera dilengkapi insurance-nya ya. Nah, balik lagi ke tema yang tadi aku sempat bahas di depan ya. Selama pandemi COVID-19 ini kan banyak banget kegiatan-kegiatan tatap muka yang pada akhirnya udah memasuki new normal gitu ya. Jadi kayak sebagian besar kegiatannya sudah mulai di online kan. Untuk kita nih yang bekerja udah pastinya jadi kayak skemanya work from home gitu. Apalagi kalau saya sendiri itu hampir 2 tahun full work from home gitu ya. Jadi kayak ya selama 2 tahun ini bener-bener nih kalau ngobrol ya sama laptop, sama handphone gitu. Ada juga gak sih teman-teman yang kayak gitu? Nah, termasuk nggak cuman kita aja nih yang dewasa, anak-anak pun sudah mulai transisi ya, jadi school from home. Nah, kebiasaan baru ini tuh tentunya tanpa disadari membuat kita kayak, kok jadi banyak sih waktu yang kita habisin di depan perangkat elektronik gitu ya, kayak nggak berhenti-berhenti aja, sedikit-sedikit lihat handphone. Terus kayak kalau lagi jam kerja tentunya full di depan laptop gitu ya, atau depan komputer. Nah, dengan durasi interaksi ke layar monitor yang cukup panjang, apalagi kalau weekdays, kayaknya kita dari pagi sampai sore banget tuh pasti depan laptop handphone gitu ya. Belum lagi malam dilanjut kalau temen-temen nonton gitu ya, kayak Netflix atau main PS, kayak matanya nggak berhenti gitu untuk terus-terusan menatap monitor. Nah, kondisi tersebut kita akan tanyakan nanti ke pakarnya, itu memberikan dampak yang kurang baik nggak sih gitu. Nah, menatap layar perangkat dalam jangka waktu yang panjang ini bisa menyebabkan gangguan ternyata. Kalau dari yang kita baca ya, itu namanya computer vision syndrome atau dikenal dengan visual fatigue. Nah, ini juga akan kita tanyakan ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita sudah mau bergabung lah ya dengan salah satu partnernya Great Eastern Life Indonesia, yaitu Optik Melawai. Jadi nanti kita akan menghadirkan Bapak Diki Prayudi, seorang optometris dan lens specialist dari Optik Melawai, untuk menjadi narasumber kita pada Grid Talk episode ke-7. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh dengan expertnya, kita undang dulu Optik Melawai untuk bisa join bersama kita ya. Sebentar. Nah, sekali lagi sambil menunggu Pak Diki join. Oke, kita masih menunggu. Nah, selamat sore Pak Diki. Halo, selamat sore Mbak Novi. Apa kabar? Aku belum sore. Nggak apa-apa. Tadi kayaknya ada yang ketawa di belakang. Nggak apa-apa, udah biasa. Kalau lagi kondisi semua online, itu kayaknya kecil-kecil kayak tadi, nggak masalah gitu ya. Nah, suara saya terdengar jelas nggak, Mbak Novi? Suaranya terdengar jelas, clear. Pak Diki, aku tadi belum sempat mengenalkan lebih jauh tentang Pak Diki, tadi keburu join. Aku boleh kenalin sedikit dulu ya tentang Pak Diki ke teman-teman Great People. Nah, Pak Diki Prayudi ini atau Pak Diki biasanya disapanya seorang pakar optometris dan spesialis lens di Optik Melawai. Kalau yang belum tahu, optometris ini apa? Optometris ini adalah seorang ahli yang biasanya mengobati masalah mata tanpa perlu operasi gitu ya Pak Diki ya. Dan telah berkecimpung sebagai optician sejak tahun 99. Wow, udah lama banget. Dan tentunya beliau juga menamatkan akademinya di bidang refraksi optis Gapopin Jakarta. Ini istilah-istilahnya saya agak alien gitu ya, agak nggak paham. Nanti kita kayak apa sih gitu. Jadi aku mengawali pertanyaan boleh dari apa kabar dulu kali ya. Baik Pak Diki, sehat? Sehat. Sehat, terima kasih banget udah hadir di sini dan ngobrol-ngobrol bareng kita. Dan tentunya tadi seperti yang kita sampaikan, kita mau bagi-bagi hadiah total 4 juta ya sore ini ya Pak Diki. Ya betul. Nah, boleh diceritakan dulu nggak sih tugasnya optometris ini tuh apa sih? Terus kerjaannya ngapain aja gitu? Oke, jadi optometris ini adalah seorang praktisi optik. Artinya dia bertanggung jawab untuk bisa melakukan pemeriksaan mata, yang khususnya adalah pemeriksaan refraksi. Jadi kalau kita menderita rabun jauh, rabun dekat, atau astigmatisme, atau orang biasa kenal dengan istilah miopia, hyperopia, atau mata minus, nah itu adalah makanan kita sehari-hari. Nah, selain itu juga, seorang optometris juga harus bisa merekomendasikan jenis koreksi yang tepat nih Mbak. Jadi seperti lensa kontak atau lensa yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan penglihatan dan kebutuhan
gaya hidup sehari-hari. Oh gitu. Jadi yang kalau misalnya kita datang ke optik atau pemeriksaan mata gitu ya, itu yang memberikan rekomendasi-rekomendasi ini itulah optometris itu ya, Pak Diki Betul, ya. betul. Karena kan kalau Oke, kacamata atau lensa kontak kan jenisnya banyak sekali. Ya, jadi betul. perlu arahan dari seorang yang ahli di bidangnya. Dalam hal ini adalah optometris untuk mendapatkan satu solusi dari penglihatan yang bermasalah tadi supaya bisa membantu di aktivitas kita sehari-hari. Oke, langsung aja nih Pak Diki. Tadi aku di depan udah bilang kalau work from home dan school from home tuh kayaknya bikin kita lama-lama menatap layar monitor gitu ya, laptop lah, handphone, pada akhirnya nanti TV dan lain-lain. Sebenarnya idealnya berapa lama sih dalam satu hari kita tuh diperbolehkan berada di depan laptop atau gadget Oke, jadi yang ideal? yang ideal ya. Jadi sebenarnya tidak ada acuan yang atau pakemnya yang bilang bahwa idealnya sekian jam. Yang penting adalah memanage atau mengatur penggunaannya. Jadi mau gunain sejam, 2 jam, atau 8 jam, yang penting harus ada break yang cukup. Apalagi zaman sekarang ya, kalau kita kan bekerja dari rumah, sekolah juga dari rumah, bekerja misalnya kita dari jam 7 hingga jam 5 sore. Itu kan seharian menggunakan laptop atau digital screen lainnya. Itu nggak masalah, asalkan di sela-sela waktu tadi kita selingin waktu yang cukup untuk istirahat. Tanda yang paling gampang adalah kalau mata kita udah mulai merasa sepet atau berat, itu udah artinya stop dulu sebentar. Sebentar aja stop, nanti mulai lagi nggak apa-apa gitu. Oke, berarti memang kita yang harus manage sendiri ya waktunya sebenarnya kapan sih untuk istirahat, untuk break dulu gitu ya, dengan Betul. kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan keperluan mata yang cukup tinggi gitu ya. Ya. Nah, Pak Diki, efek penggunaan gadget atau laptop dalam waktu yang cukup lama ini tuh sebenarnya apa aja sih, Pak? Oke, jadi kalau dalam waktu pendek ya, dalam waktu yang singkat itu penggunaan gadget ya, baik laptop, smartphone, tablet, dan lainnya itu bisa menyebabkan kelelahan mata atau istilahnya adalah astenopia, mata lelah yang diakibatkan karena konvergensi yang terlalu lama dalam jarak yang dekat dan juga terlalu banyak terekspos sinar-sinar yang tidak diperlukan oleh mata. Tapi untuk jangka panjangnya, ini yang paling banyak efeknya adalah pada usia pertumbuhan nih Mbak Novi. Jadi contoh kalau anak-anak ya umur 7 sampai 12 tahun, itu yang paling banyak efek samping jangka panjangnya. Tapi untuk orang dewasa, jarang sekali jangka panjang ditemukan kondisi mata atau kerusakan mata akibat gadget. Yang paling sering dialami adalah kelelahan mata. Karena kan semakin kita bertambah usia, pada orang dewasa akan mengalami penurunan daya akomodasi. Jadi kalau kita bagi ya orang dewasa sama anak-anak itu lebih cepat capek pada orang dewasa kalau terlalu lama melihat layar digital. Kalau anak-anak kuat sekali akomodasinya, tetapi kalau tanpa henti terus-menerus dia bisa berpotensi untuk menyebabkan rabun jauhnya meningkat dengan cepat. Oke, jadi memang perlakuannya ini setiap usia berbeda gitu ya Pak Diki ya. Yes. Kalau misalnya kebiasaan ya, tadi kan dibilangin secara umur. Kalau kebiasaan itu biasanya apa saja sih yang bisa merusak pada mata kita selain tadi ya kan ada durasi gitu ya. Terus tadi satu lagi nggak pernah istirahat gitu ya. Jadi terus aja lihat laptop, lihat handphone dan gadget dan yang lain-lain. Nah, kebiasaan apa lagi sih Pak yang bisa mengakibatkan kerusakan mata itu? Oke, selain durasi adalah yang pertama jarak. Ya, jadi aturlah jarak senyaman mungkin antara mata kita dengan device kita. Jarak yang ideal ya kalau orang dewasa kurang lebih 35 sampai 40 cm ya kalau laptop. Tapi kalau PC mungkin agak lebih jauh, bisa 50 cm hingga 60 cm. Atau pada anak-anak tentunya lebih pendek lagi. Tetapi jangan menggunakan devices ini dengan jarak yang terlalu dekat ya. Karena kalau terlalu dekat misalnya kurang dari 30 cm itu akan membuat mata kita tuh bekerjanya ekstra sehingga lebih cepat capek, lebih cepat lelah ya. Yang kedua selain jarak adalah brightness atau penyinaran tingkat kecerahan dari layar itu sendiri Mbak Novi. Jadi sesuaikan dengan kondisi penerangan di ruangan. Kalau kita berada di ruang yang redup atau cenderung gelap, sebaiknya jangan menggunakan brightness yang terlalu terang karena akan membuat mata kita sakit dan cepat lelah. Ya. Tapi kalau kita berada di ruangan yang cukup terang, kita boleh meningkat tingkat kontras dari screen kita supaya kita bisa melihat objek yang ada di layar lebih jelas dengan mudah. Oke. Yang terakhir adalah posisi atau bagaimana cara kita menggunakan gadget. Kadang-kadang ya kita
malam-malam di kamar nonton Netflix ya. Sekarang kan lagi ngetrennya tuh yang Lagi Squid in Game gitu ya, ya. lagi ngetren. Jadi Iya. malam bisa 5 episode habis gitu ya, sambil tiduran ya. Pertama para anak sambil tiduran, Benar-benar. sambil terlentang tengkurap gitu, itu bisa meningkatkan progres dari miopia atau rabun jauh jadi lebih cepat gitu. Karena kan pada saat kita merebahkan diri sambil lihat gadget, itu pertumbuhan bola mata kita terpengaruhi oleh gaya gravitasi karena kita rebahan gitu ya. Jadi naik akan lebih cepat itu pada anak-anak ya. Nah, jadi dari posisi jarak, penyinaran, selain dari durasi tadi, itu yang bisa mempengaruhi kesehatan mata kita saat menggunakan gadget. Aduh, Pak Diki, yang diceritain Pak Diki itu aku dan keluargaku deh. Itu kebiasaan banget nonton, rebahan, main handphone, main iPad gitu ya. Bener-bener deh kayaknya. Ya. Nggak cuma aku deh, kayaknya teman-teman yang hadir sore ini juga kok kayaknya itu kebiasaan kita semua ya. During pandemic kayaknya semua begitu deh gitu. Tadi udah kita bahas ya beberapa hal. Aku mau mensmoothkan sedikit pembicaraannya. Treatment termudah untuk mensiasati hal-hal yang tadi. Biar mata kita tetap sehat, kita harus ngapain sih Pak Diki? Apakah misalnya perlu istirahat sekian jam dulu gitu di selang waktu sekian waktu, atau harus pakai tetes mata khusus, atau perlu kacamata kalau lagi nontonnya lama? Apa sih Pak Diki biasanya, apa aja sih treatment yang mudah aja? Oke, jadi memang kan kita nggak bisa hindari ya, zaman sekarang kita ketergantungan sama gadget ya, apalagi kita lagi berada di rumah. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa ambil untuk melindungi mata kita agar tetap sehat. Yang pertama adalah ikuti aturannya. Aturan untuk melihat gadget yang baik itu adalah kita boleh ambil gampangnya 20-20 rule. Jadi setiap 20 menit sekali kita menatap gadget, selingkan waktu 20 detik aja untuk melihat objek sejauh 20 feet. 20 feet itu setara dengan 6 meter. Nah, jadi kalau udah 20 menit lihat tablet misalnya, atau laptop misalnya, udah melihat jauh dulu, sejauh 6 meter, kedip-kedip, ya, supaya air mata kita membasahi kornea selama 20 detik, lalu mulai lagi, nggak masalah. Ya, jadi tadi aturannya adalah waktunya di 20-20 rule kita sebutnya. Yang kedua 20, adalah 20 rule. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan proteksi untuk mata kita. Artinya menggunakan lensa yang memiliki feature anti radiasi sinar-sinar yang bisa membahayakan mata kita. Contohnya adalah lensa dengan feature anti UV atau sinar biru, anti sinar biru ya, dan juga lensa fotokromik juga salah satunya apabila kita sering berada di luar ruangan dan di dalam ruangan. Yang terakhir mungkin obat tetes saya rasa tidak perlu ya, kecuali memang teman-teman menderita mata kering atau ada keluhan mata kering. Terkadang kalau kita terlalu lama bekerja di depan laptop, apalagi di rumah ber-AC gitu ya, membuat mata kita jadi cepat menguap, sehingga cepat terasa kering, jadi terasa pedih. Kenapa? Karena dari penelitian bahwa kalau kita melihat laptop itu pola kedipan kita terganggu. Kita jadi kurang kedip selama 50%. Jadi normalnya tuh kita dalam 1 menit tuh berkedip 15 kali, Mbak Novi. Tapi selama kita bekerja menggunakan gadget, karena kita fokus sama apa yang ada di layar digital tersebut, kita jadi kurang berkedip, sehingga air mata kita pun jadinya menguapnya lebih cepat. Ya, nah kalau memang ada keluhan mata kering, bisa menggunakan tetes air mata buatan, atau sebenarnya dengan berkedip aja yang cukup, nanti dia akan membasahi kornea sendiri secara alami gitu. Yang terakhir adalah udah makan makanan bergizi dengan diet yang seimbang gitu. Wih, oke deh, aku nyambungin ke situ. Kalau tadi kan trik yang di luar yang dikonsumsi ini ya, tapi kalau ngomongin makanan, ada nggak sih kayaknya misalnya sayuran khusus atau buah khusus yang kita bisa konsumsi nih Pak Diki, terus itu bisa memberi nutrisi yang cukup baik untuk mata, atau ada vitamin khusus nggak sih yang harus kita konsumsi, terus dosisnya berapa ya kalau misalnya vitamin yang cukup untuk kita nih yang sekarang full work from home dan school from home gitu. Oke, sebenarnya caranya mudah dan cukup murah ya. Ketimbang kita harus membeli suplemen-suplemen khusus untuk mata. Ada tuh ya. Jadi memang yang cukup terkenal nutrisi yang baik untuk mata adalah vitamin A. Tapi tidak cukup itu saja. Contohnya seperti lutein dan zeaxanthin merupakan 2 suplemen atau 2 nutrisi yang diperlukan retina mata kita. Retina mata kita tuh tempat saraf-saraf penglihatan berkumpul di sana. Seiring berjalannya usia, saraf-saraf mata tadi akan melemah, atau lutein dan zeaxanthin yang ada di retina mata kita secara alami akan menurun banyaknya gitu, jadi tambah sedikit.
Nah, jadi selagi mata kita sehat, kita harus membantunya dengan suplai dari luar. Nah, sumber makanan yang mengandung lutein, zeaxanthin, dan vitamin A itu banyak sekali di sayur-sayuran hijau dan buah-buahan yang berwarna-warni nih, Mbak. Jadi contoh ya, kalau sayuran seperti bayam, ya, bayam itu sangat banyak sekali lutein dan zeaxanthin, dan harganya juga nggak mahal kan. Bayam, asparagus, daun kale, pokoknya daun-daunan, semakin hijau tua daunnya, semakin kaya lutein dan zeaxanthin. Kalau mau buah-buahan, pilih buah-buahan yang berwarna orange kemerah-merahan, ya, seperti orange, strawberry, raspberry, ya, labu parang yang orange itu sangat banyak kandungan lutein dan zeaxanthin. Gampangnya adalah semakin tua warna hijau daunnya semakin baik, atau semakin arah orange kemerah-merahan itu pun semakin baik. Oke, luar biasa banget ya, ternyata treatmentnya nggak harus mahal dan nggak susah dicarinya ya ternyata Pak Diki ya, itu tuh mudah dan kita kayak pergi ke supermarket juga bisa didapat gitu ya, tadi buah-buah dan sayur yang disebutkan. Nah Pak Diki, kalau pengaturan gadgetnya sendiri, kalau aku kan udah jelas ya kayaknya dari jam 8 pagi atau paling lambat jam 9 pagi lah sampai jam 7 malam tuh pasti full laptop, handphone. Pastinya treatmentnya beda dong sama anak-anak ya, kalau anak-anak kan biasanya mereka masih kayak setengah hari lah. Itu biasanya perlu ada treatment khusus nggak sih per kategori usia? Atau tetap balik lagi, tergantung durasinya, Pak? Jadi, keluhan yang diakibatkan karena penggunaan laptop atau media digital lainnya itu biasanya disebut dengan computer vision syndrome. Jadi, kumpulan keluhan-keluhan atau gangguan akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Sebenarnya untuk orang dewasa, seperti saya sampaikan tadi, pengaruh jangka panjangnya tidak terlalu banyak selain dari kelelahan mata dan computer vision syndrome tadi. Jadi ingat aja tadi 20-20 rule deh istilahnya ya. Kalau memang susah Pak, masa saya harus bentar-bentar ngeliatin jam sih 20 menit belum sih? Ya nggak usah harus seperti itu. Kalau terasa mata kita kira-kira ya, atau sudah merasa berair, itu artinya matanya sudah teriak tuh, udah jerit, udah lelah nih. Ya udah, selingin waktu sebentar aja, cuma 20 detik, berapa lama sih? 20 detik lihat jauh, kedip-kedip, silakan kerja lagi. Ya. Dan setelah itu juga bisa melakukan senam kecil ya kalau di kantor ya, kalau misalnya kita long hours working gitu kan ya. Kadang-kadang suka pegel juga ya, kita posisinya kurang ergonomis gitu ya. Kita bisa melakukan senam kecil supaya kita tidak terlalu pegel, terutama di bagian punduk ya, di bagian leher bagian belakang ini suka pegel banget tuh gitu ya, selain bagian mata tadi. Betul. Atau bisa juga menggunakan lensa khusus. Ada tuh Mbak, namanya lensa lensa mono plus atau lensa antifatik yang ini bisa meringankan gejala mata lelah pada pengguna gadget. Ya. Nah, kalau untuk anak-anak selain yang tadi itu ya, selain 20-20 rule, coba deh selingin waktu minimal 2 jam aja untuk main di luar. Karena kalau kita lihat ya anak-anak zaman sekarang tuh kebanyakan indoor aja aktivitinya, bener nggak sih? Kalau di dalam ruangan kan lihat jauh, lihatnya jarak dekat aja, sehingga dia selalu berakomodasi, matanya bekerja karena yang dilihat selalu jaraknya dekat. Jadi ini bisa membahayakan mata di kemudian hari. Karena mata anak-anak ini masih dalam tahap pertumbuhan gitu. Kalau orang dewasa udah stay, matanya udah nggak berkembang lagi. Tapi kalau anak-anak di bawah umur 16 tahun itu masih terus berkembang gitu. Makanya harus dijaga. Jadi yang paling sudah banyak penelitiannya adalah untuk anak-anak tambahin deh waktu paling tidak minimal 1 hari 2 jam untuk main di luar. Ya kalau sekarang lagi pandemi main di luar mungkin sambil berjemur atau tapi jangan berkerumun, bisa dilakukan. Jadi ada aktivitas lain selain gadget gitu ya Pak Diki ya. Nah Pak Diki, sebenarnya aku masih pengen tanya. Betul. Tapi ini banyak banget yang tanya, jadi aku harus pilih 5 pertanyaan dulu dari teman-teman. Kita akan bacakan satu-satu ya Pak ya. Kita akan pilih. Boleh. Sebentar. Ini aku scrollnya panjang banget soalnya ternyata yang nanya banyak banget sore hari ini. Ini kalau sesinya rame, please Optik Melawai nanti kita bikin lagi ya. Ini kayaknya nggak bisa kita baca semua nih kebetulan. Siap. Rame. Oke. Pertanyaan pertama kita akan pilih dari Dede Harjati. Dok, apakah itu yang dimaksud dengan sinar biru? Karena saya banyak bekerja di depan laptop. Nah, itu. Apa tuh, Pak Diki, yang disebut dengan sinar biru? Sinar biru. Oke. Sinar biru atau disebut dengan blue light ya. Blue light ini kita bisa bagi 2. Ada yang bad blue light sama good blue light.
Jadi tidak semua sinar biru itu jahat. Nah, yang perlu kita antisipasi adalah sinar biru yang jahat tadi. Nah, sinar biru yang jahat ini disebut dengan HEV light atau High Energy Visible Light. Jadi sebenarnya bagian dari cahaya tampak yang bisa dilihat oleh manusia yang memiliki energi tinggi sehingga bisa masuk ke bagian belakang mata dan bisa mempengaruhi kesehatan retina mata kita. Apa aja sumbernya? Sumber yang paling besar adalah matahari. Sumber kedua adalah sumber cahaya buatan seperti layar handphone, layar smartphone, layar laptop, layar komputer, smartphone, sampai dengan televisi pun memancarkan sinar biru tadi. Ya, cuma sinar biru yang dihasilkan oleh digital devices itu tidak sebanyak sinar biru yang dipancarkan oleh matahari di luar sana. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tetap membiarkan sinar biru yang baik buat kesehatan tetap masuk, sementara yang jelek, yang bad blue light tadi harus diblok. Ya, ada treatmentnya khusus dengan menggunakan lensa dengan filter tertentu. Oke, semoga menjawab tadi ya Mbak Dede Harjati. Kemudian pertanyaan kedua nih Pak Diki, kita akan bacakan dari Dewi Shiva. Hai Pak Diki dan Mbak Novi, salam kenal. Saya IP dari Bandung, mau bertanya seberapa efektifkah pemakaian kacamata anti radiasi untuk anak-anak? Itu mewakili pertanyaan kita nih, geng ibu-ibu nih Pak Diki. Oke. Boleh langsung dijawab dulu. Iya, sekarang anak-anak ya, bukan anak-anak aja, mulai dari balita juga udah megang smartphone gitu kan ya. Jadi kadang-kadang balita tuh kalau nggak nonton YouTube gitu ya, nggak mau makan. Bener nggak? Nah, yang jadi masalah anak-anak ya, pada anak-anak itu bola matanya masih sangat bening sekali. Bagian kornea, aqueous humor, lensa matanya itu bening sekali hingga sinar apapun dengan sangat mudah masuk ke dalam mata, ke retina mata kita. Gitu, bagian yang terpenting dari mata itu sendiri. Nah, seberapa efektifkah itu? Sangat efektif. Tetapi banyak yang tidak sadar bahwa sinar-sinar yang berbahaya ini tuh efek sampingnya tidak dirasakan sekarang. Contoh sinar UV. Sinar UV itu terkenal sekali salah satu faktor yang mempercepat proses katarak. Mungkin Mbak Novi pernah dengar dong ya istilah katarak ya. Nah, ya, orang katarak itu diderita kebanyakan pada orang usianya di lanjut usia di atas 50 tahun. Tetapi bukan tanpa sebab, itu karena akumulasi sinar UV dari kecil, dari muda. Saat mata kita sehat, kita tidak melindungi dengan cukup gitu. Nah, apalagi pada anak-anak, sinar dengan mudahnya masuk ke dalam mata, sehingga akumulasi yang terjadi, sinar-sinar yang berbahaya tadi, bisa terkumpul di bagian penting dari mata kita gitu. Makanya, memang efektivitasnya tidak bisa dirasakan secara langsung, tetapi dengan menggunakan lensa dengan anti radiasi tadi ya, itu bisa melindungi mata anak kita di kemudian hari. Dan juga bisa mengurangi kelelahan mata yang disebabkan terlalu banyak sinar biru yang masuk ke dalam mata kita. Semoga menjawab. Oke. Terima kasih. Jadi intinya ayo dibeli ya kacamatanya ya, sayang anak semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Riko Yau. Kontrol mata berapa bulan ideal ya? Saat ini saya sudah pakai kacamata. Kontrol mata itu idealnya berapa bulan sekali ini, Pak Diki? Oke, kalau untuk anak-anak, kalau untuk anak-anak ya di usia-usia sekolah, di usia-usia SD, sebaiknya kontrol 6 bulan sekali, ya. Atau lebih cepat apabila ada keluhan. Tapi untuk usia dewasa, umumnya 1 tahun sekali aja cukup, ya. Tetapi bisa juga dilakukan lebih cepat dari itu kalau tiba-tiba penglihatan terasa mengganggu. Nah, itu harus segera memeriksa diri walaupun belum 1 tahun. Tapi normal-normalnya sih 1 tahun sekali untuk dewasa. Jadi cukup ya, jadi nggak perlu setiap 1 bulan sekali juga. Oh, nggak perlu. Nah, tadi sudah 3 pertanyaan. Boleh aku lanjut ke pertanyaan yang keempat ya, Pak Diki, sebelum aku bertanya-tanya kembali. Ini rame yang nanya nih, aku harus pilih. Oke, dari Agus Setio 1990. Selamat sore Pak Diki, saya ingin bertanya apakah benar jika aktivitas atau kerja lebih banyak di luar ruangan bisa membuat katarak dini? Terima kasih dari Pak Agus Setio 1990. Terima kasih pertanyaannya baik sekali Pak Agus ya. Seperti sampaikan tadi, benar karena di luar ruangan, apalagi kita nih, kita tinggal di daerah tropis kan, di garis khatulistiwa. 365 hari kita terpapar sinar matahari. Salah satu sinar matahari yang berbahaya adalah sinar matahari, sinar UV, Sinar UV tadi bisa mempercepat proses katarak. Jadi kalau katarak begini Mbak Novi, Pak Agus ya. Jadi kalau kayak kita punya uban ya,
Kan ada orang ubannya muncul duluan sebelum 40 tahun gitu ya. Ada juga kalau sudah lanjut usia baru ubanan ya. Nah, sama katarak adalah proses degenerasi lensa mata kita, lensa mata yang asli yang ada di dalam. Itu bisa dipercepat munculnya kekeruhan tadi yang disebut dengan katarak kalau pada saat kita muda itu kita sering sekali terpapar sinar matahari. Ya contohnya yang paling banyak menderita katarak adalah orang-orang yang tinggal di pesisir pantai atau di pegunungan. Ya karena memang intensitas UV-nya sangat tinggi dan mereka tidak melindungi matanya dari sinar UV. Jadi kalau kita memang berprofesi, profesi kita menuntut kita bekerja di luar ruangan, sebaiknya saat kita berada di luar ruangan, kita menggunakan kacamata anti sinar UV tadi. Coba bayangin ya, kita kalau panas-panasan tuh pakai payung ya, pakai sunblock, begitu pedulinya sama kulit kan ya. Tapi kita jarang loh melihat orang Indonesia sunglasses keluar, bener gak sih? Iya, betul. Padahal betul mata banget. kita tuh Betul. kalau kita lihat, kita bercermin, itu kan itu benda alat vital ya, yang organnya Betul. sangat ringkih kalau kita lihat itu. Ya. Sedangkan organ vital lainnya adanya di dalam, di balik daging, di balik tulang, bener nggak? Kalau mata di luar, terekspos Betul. dunia luar. Makanya udah selayaknya deh. Karena kalau kita kehilangan penglihatan, itu bisa mempengaruhi kehidupan sosial kita, bener deh. Makanya sejak mata kita sehat, wajib deh kita lindungi. Nah, berarti tadi ya nyambung tentang sunglasses. Jadi yang punya sunglasses nggak cuma buat selfie-selfie atau nggak cuma buat dipakai buat doang ya. mejeng aja, tapi digunakan nih fungsinya kalau lagi berada di luar ruangan yang memang terekspos matahari cukup tajam di jam-jam kayak jam 12 saat siang gitu ya. Betul. Dipakai sunglassesnya. Kalau belum punya, beli di Optik Melawai. Tetap iklan dulu, Pak. Terakhir, pertanyaannya dari Aina Cahayadi. Pak mau nanya, apakah kalau dewasa dan anak-anak sudah makan suplemen vitamin A, masih perlu makan buah-buahan yang tadi disebutkan? Nah, kebetulan juga kami sekeluarga nih, Pak, aku tuh rajin konsumsi vitamin A gitu ya, Pak Diki. Nah, itu masih harus ditambahin suplemen yang lain nggak, yang dari buah gitu, atau dari sayur yang tadi Pak Diki ceritain? Saya rasa penting ya, karena buah-buahan, sayur-sayuran juga selain mengandung vitamin A, lutein, zeaxanthin, juga kan mengandung serat gitu ya. Serat kan diperlukan oleh tubuh kita untuk proses pencernaan dan lain-lainnya. Biar bagaimanapun juga, nutrisi yang berasal dari sumber alami itu lebih baik daripada nutrisi buatan. Benar nggak? Jadi tadi saya sudah sampaikan, bukan cuma vitamin A saja yang dibutuhkan oleh mata kita. Ya, ada banyak sekali, ada zinc, ada lutein, zeaxanthin. Itu tidak bisa tercover oleh hanya vitamin A saja gitu ya. Jadi tetap buah-buahan, sayur-sayuran dikonsumsi aja sewajarnya lah, nggak usah harus berlebihan. Ya kan banyak orang mitos ya, kalau makin banyak makan wortel matanya makin sehat gitu ya, karena kelinci nggak ada yang pakai ya, nggak juga ya kan, kelebihan vitamin nggak bagus juga gitu ya. Sesuatu yang berlebihan tidak terlalu bagus. Dietnya secara wajar dan seimbang saja itu sudah mencukupi kebutuhan nutrisi untuk tubuh kita, khususnya mata. Oke, sip. Sebenarnya aku pengen bacain semua pertanyaan dari teman-teman Great People, cuman waktunya nggak banyak. Jadi tadi untuk teman-teman yang pertanyaannya aku bacakan, silahkan langsung DM nama, nomor telepon ke Instagramnya @greatistanid, karena mendapatkan hadiah. Hadiahnya cukup, oke, nanti kita jelasin di sesi akhir acara. Kenapa? Karena kita masih punya hadiah-hadiah lainnya. Jadi tetap standby dulu ya. Nah, kembali nih ke pertanyaan dari aku. Untuk yang memang matanya sudah minus nih, Pak Diki, atau sudah plus, atau sudah silinder gitu ya. Kondisi full work from home dan school from home ini tuh menambah besar kemungkinan aku untuk bisa nambah minusnya nggak sih, atau silindernya? Kansnya paling besar adalah pada anak-anak. Ya, jadi kansnya paling besar untuk menambah power, menambah minusnya tadi itu pada anak-anak. Kalau pada orang dewasa sangat jarang. Ya, walaupun ada tapi sangat jarang, tidak sebanyak untuk anak-anak. Nah, kalau memang yang sudah memakai kacamata baik minus, plus ataupun silinder, tidak masalah bekerja dengan gadget, work from home, school from home. Yang penting di manage cara penggunaannya, ya, terutama atur durasinya, atur jaraknya, atur pencahayaannya, atur posisinya supaya tetap aman. Dan jangan lupa tetap kontrol matanya tadi, ya, setahun sekali paling tidak, atau kalau anak-anak di bawah 12 tahun boleh 6 bulan sekali untuk kontrol, update resepnya. Karena kalau kita menggunakan kacamata yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, itu tentunya bisa mempengaruhi kenyamanan kita saat bekerja menggunakan gadget. Oke, jadi
yang paling betul memang harus cek berkala gitu ya, karena nggak bisa menjamin juga ya work from home atau school from home ini tuh bisa nambahin kerusakan pada mata, karena bisa jadi dengan treatment-treatment yang tadi Pak Diki jelaskan, sebenarnya kita bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kerusakan pada mata kita pada saat kondisi online semua seperti ini ya Pak Diki ya. Nah, kalau tadi kan kita ceritain gimana kalau great people atau kita nih yang matanya sudah minus, plus, dan silinder gitu ya. Tapi kalau misalnya great people sehat banget nih, matanya nggak ada minus sama sekali, nggak pernah ada tadi mata kering, nggak ada rabun-rabunnya sedikit pun gitu ya. Itu perlu nggak sih ada tetap tadi yang diceritain sunglasses, kemudian kacamata anti radiasi, itu masih perlu nggak sih Pak Diki? Untuk mengurangi resiko lah ya, bisa dibilang. Ya, tentu. Karena mata yang dalam tanda kutip yang sakit itu kan dimulai dari mata sehat tadinya gitu ya. Nah, apa salahnya kalau memang kita matanya sehat, lagi sehat, tetap dijaga gitu ya kan. Setiap hari kita terekspos sinar, baik di luar ruangan maupun dalam ruangan. Dalam ruangan dari sumber sinar buatan kan kita juga perlu jaga supaya sinar-sinar yang berpotensi membahayakan mata di kemudian hari bisa ditangkal sedini mungkin. Jadi untuk zaman sekarang nih Mbak Novi ya, jadi banyak tuh orang yang memang gak ada minusnya, matanya normal, tajam melihatnya, bagus, tapi tetap pakai kacamata. Kenapa? Karena mulai sadar bahwa apalagi lagi pandemi begini, mereka mengakses digital devices lebih sering, sehingga mereka tidak mau di kemudian hari matanya jadi rusak, gegara, mengakses lewat digital screen berlebihan lah gitu ya. Jadi menggunakan kacamata walaupun normal itu tidak masalah, yang penting mata kita terlindungi di mana saja. Wah, keren banget sih emang. Jadi emang kebetulan banget juga nih, Optik Melawai ini kan merupakan salah satu provider rekanannya Optik Great Eastern Life Indonesia ya Pak Diki ya, di mana Optik Melawai juga memfasilitasi pembelian kayak tadi frame, lensa, kontak lens, apalagi tadi sunglasses boleh kali ya. Nah, tapi untuk yang tadi kesehatan mata tentunya ya. Nah, khusus untuk nasabah korporasi Great Eastern Life Indonesia ini yang punya benefit kacamata itu bisa cashless gitu ya untuk pembelian di Optik Melawai. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak sih cashless programnya Optik Melawai yang ada di Great Eastern Life Indonesia itu kayak gimana sih Pak Diki? Jadi cashless program corporate ini adalah program pembelian frame, lensa ataupun lensa kontak dengan benefit karyawan ya, dengan benefit kacamata karyawan tanpa harus mengeluarkan dana tunai Mbak Novi. Caranya gampang, cuma tunjukin kartu kesehatan corporate aja yang dari Great Eastern Life Indonesia, ya sehingga nanti bisa dapat benefit yang dirasakan gitu. Jadi nggak usah repot-repot bawa uang cash atau debit lagi, pokoknya tinggal tunjukin kartu Great Eastern Life Indonesia-nya, pilih kacamatanya, pulang deh bawa kacamatanya gitu ya Pak Diki ya. Nah, manfaatnya apa aja sih untuk cashless program ini Pak Diki? Tentunya peserta bisa mendapatkan diskon langsung ya selama periode bekerja sama. Yang kedua adalah pilihan kacamatanya itu banyak ya, beragam. Jadi kalau di Optik Melawai itu mulai dari frame paket, frame sama lensa mulai dari 225 ke atas. Jadi pilihannya sangat bervariatif, bisa disesuaikan dengan plafon atau budget kita. Yang ketiga adalah Optik Melawai itu mudah dijangkau Mbak Novi. Jadi ada di seluruh Indonesia sebanyak lebih dari 300 cabang. Jadi nggak perlu datang jauh-jauh, cari aja Optik Melawai terdekat, itu akan berlaku sama ya. Dan tahu sendiri, memang Optik Melawai sudah terkenal bahwa kualitas frame dan lensanya juga salah satu yang terbaik. Kita juga memberikan garansi untuk lensa sebagai bukti jamin kualitas kita, dan juga nanti teman-teman Great Eastern juga mendapatkan pelayanan terbaik dari refractionist optician kita yang berpengalaman. Wih, luar biasa Pak Diki, bener-bener deh program cashless-nya Great Eastern Life Indonesia ini untuk nasabah yang punya benefit kacamata tuh sangat membantu. Nah, sebenarnya tadi masih ada yang bertanya terus kecewa, Mbak Novi pertanyaanku nggak dibacakan. Kita kalau sesi durasinya 24 jam kita bacain deh, tapi maaf banget emang waktunya mepet banget, biasanya udah di 50 menit tuh udah deg-degan nih harus closing gitu. Apalagi saya masih punya hadiah e-voucher total 1,5 juta lagi nih untuk 2 pemenang. Kita bacakan dulu pertanyaannya, tapi teman-teman nggak usah jawab di kolom komen, karena nanti boleh jawab di setelah sesi acara di Instastory-nya Great Eastern Life Indonesia. Jadi nanti setelah sesi acara ini langsung ke Instagram-nya Great Eastern Life Indonesia, cek di Instastory, jawab di situ. Kalau nggak tahu jawabannya boleh ditonton lagi untuk sesi ngobrol aku sama Pak Diki sore ini ya. Aku bacakan dulu pertanyaannya. Yang pertama adalah,
Salah satu cara untuk melindungi mata pada saat work from home adalah, nah, ada pilihannya. A, hindari bermain gadget terlalu lama. B, menggunakan lensa anti radiasi. C, menggunakan obat tetes mata. D, mengatur font pada gadget. Nah, yang mana itu salah satunya untuk melindunginya. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, kalau misalnya mau teman-teman kayak aku tahu lebih banyak nih Mbak Novi dari insight ngobrolnya, boleh ditambahin, pokoknya jawaban paling bagus kita akan pilih jadi pemenang pertama, dapat e-voucher totalnya 1 juta. Nah, untuk pertanyaan kedua ini hadiahnya e-voucher diskon 500.000 ya. Pertanyaan kedua, siap-siap ya. Radiasi sinar apa yang berbahaya untuk mata saat work from home, full work from home ya. Nanti jawabnya di Insta Story ya. A, sinar UV, B, sinar biru, C, sinar infrared, D, sinar matahari. Nah, boleh langsung. Tapi ada syaratnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutan kuis yang 2 tadi, itu harus memfollow @GreatEasternID dan Optik Melawai, Instagram Optik Melawai. Jadi kalau tidak memfollow dua-duanya, sorry nanti kita anulir. Kita harus kasih ke pemenang yang lain. Gitu ya Pak Diki ya. Ya. Nah, Pak Diki, terima kasih sekali waktunya. Semoga kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sesi-sesi Great Talk selanjutnya. Selamat sore, sehat selalu ya, Pak Diki. Sama-sama. Salam sehat. Stay safe ya. Salam sehat. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menjawab di Instastory Great Eastern Live Indonesia setelah acara ini. Seperti tadi aku sampaikan, pemenang wajib memfollow Great Eastern ID dan Optik Melawai. Dan bagi teman-teman semua yang ingin menambahkan perlindungan untuk diri sendiri ataupun keluarga, pas banget nih karena Great Eastern Live Indonesia sedang memberikan promo Oktober Festival yang memberikan kalian reward berupa cashback hingga 25%. E-voucher dari shopping Zalora, kemudian paket konsultasi dokter online, dan pastinya hadiah langsung e-voucher jutaan rupiah dari Optik Melawai. Langsung aja kunjungi id.glive.co/gograde. Dan bagi pelanggan kan customer Optik Melawai saat ini juga bisa mendapatkan benefit dan promo menarik di Optik Melawai. Antara lain ada promo buy one get one, kemudian voucher Optik Melawai bila melakukan pembelian 3 produk perlindungan dari Great Eastern Life Indonesia. Ada Great Pro Assurance, Great Cancer Protection, dan Great Heart Attack Protection. Melalui referensi dari kru Optik Melawai di seluruh cabang yang berpartisipasi atau selected store. Nah, sayang sekali aku harus pamit undur diri. Tentunya akan bertemu lagi di Great Talk selanjutnya. Sehat selalu dan salam jaga protokol kesehatan semua ya. Saya Novi Fauzia undur pamit dulu. Selamat sore, happy weekend, and stay great. Bye-bye semuanya. Thank you. Jangan lupa dijawab pertanyaannya ya. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Pak Diki dan tim Optik Melawai semuanya. Thank you, sama-sama. Thank you.